Ibnu Taimiyah asalnya adalah pengikut madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Akan tetapi dalam perjalanan ilmiahnya ditemukan keanehan-keanehan ya. Termasuk dalam bukunya Al-Kalamut Thayyib itu juga mulai merendahkan waktu menolak kepada Syiah Rafidhah, sudah mulai sedikit kurang ajar kepada misalnya Imam Ali karramallahu wajhah. Kemudian lidah penuh tulisan-tulisannya itu yang mulai tajam, dikit-dikit juga menyalahkan orang lain. Bibit ekstrim adalah dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu adalah hidup di masa akhir zaman, bukan ulama salaf. Ibnu Taimiyah adalah bukan salaf, akhir zaman, abad ke-6 ke-7. Itu adalah bukan ulama akhir, bukan ulama salaf yang dahulu seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Ghazali yang abad ke-4 Hijriah. Itu akhir zaman. Kemudian punya murid namanya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim punya murid, ternyata kita ketemukan dalam buku-bukunya dikit-dikit juga membid'ahkan orang lain. Sementara pendahulunya tidak pernah seperti itu. Misalnya Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi adalah dari madhab Hambali, sangat sufi, luar biasa. Kemudian Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rupanya sudah mulai menjauh di saat berbicara tentang ayat sifat. Berani mengatakan Allah adalah bertempat di atas langit. Ini adalah termasuk penyelewengan akidah. Allah tidak butuh tempat. Ini penyelewengan akidah, bukan masalah tawassul, bukan masalah tahlil, itu adalah sederhana. Akan tapi yang paling berbahaya di saat mengatakan Allah di atas arsy, Allah di atas langit. Apalagi dikatakan Allah duduk di atas kursinya. Masya Allah, musibah. Ini adalah akidah-akidah yang sesat dan menyesatkan. Maka sebetulnya ini adalah bibit-bibit ekstrim juga dari itu. Sedikit mengatakan sesat tapi lupa dirinya sesat. Ini perlu pembahasan khusus suatu ketika. Kita akan bahas bagaimana akidah salafun soleh tentang ayat sifat, dan bagaimana akidahnya ahli bid'ah yang sok mengatakan mereka adalah ahli sunnah dengan ayat-ayat sifat. Ini pembahasan yang panjang lebar dan tidak cukup hanya dalam menit-menit sedikit, tapi perlu kita waktu yang panjang. Itu perlu dibahas karena akidah kita zaman ini bukan masalah tarikhul akidah, wujud kidam baqa'ya, itu tarikhul akidah, artinya kita baca selesai. Tapi masalah mukhalafah lil hawadith, laisa kamitsli syai', ayat sifat itu harus dibahas dengan detail. Karena apa? Perbedaan ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya dengan ahli sunnah palsu di sini. Adapun masalah tawasul itu sederhana. Tapi kalau sudah masalah ayatus sifat, mereka mengkafirkan kita. Persalahannya di sini, mereka mengkafirkan Asy'ariyah. Ini harus kita bahas suatu ketika insyaallah jika ada kesempatan. Namun sayangnya ada orang yang mengklaim pengikut Syafi'i atau pengikut 4 mazhab, bahkan mengharuskan dan mencela orang yang tidak mau ikut. Giliran akidahnya ambilnya dari Abul Hasan al-Asy'ari, bukan dari Syafi'i. Abul Hasan al-Asy'ari dibandingkan ilmunya Imam Syafi'i nggak ada apa-apanya. Imam Syafi'i jauh lebih berilmu. Kenapa nggak ikut akidah Imam Syafi'i? Kok ikutnya akidah Abul Hasan al-Asy'ari? Luar biasa. Kemudian Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rupanya sudah mulai menjauh di saat berbicara tentang ayat sifat. Berani mengatakan Allah adalah bertempat di atas langit. Ini adalah termasuk penyelewengan akidah. Allah tidak butuh tempat. Ini penyelewengan akidah, bukan masalah tawassul, bukan masalah tahlil, itu adalah sederhana. Akan tapi yang paling berbahaya di saat mengatakan Allah di atas arsy, Allah di atas langit. Apalagi dikatakan Allah duduk di atas kursinya. Masya Allah, musibah. Ini adalah akidah-akidah yang sesat dan menyesatkan. Maka sebetulnya ini adalah bibit-bibit ekstrim juga dari itu. Sedikit mengatakan sesat tapi lupa dirinya sesat. 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 Empat mazhab ini, 4 imam besar, imam 4 mazhab ini dalam masalah fikih luar biasa banyaknya perbedaan pendapat mereka. Tapi dalam hal akidah mereka sepakat, pada umumnya mereka sepakat menyimpang. Baik, riwayat 4 imam mazhab tentang keyakinan Allah istiwa di atas arsy. Tentang keyakinan Allah istiwa di atas arsy. Yang pertama Imam Abu Hanifah. Beliau berkata, Inna lillahi subhanahu wa ta'ala fis sama' dunal ard. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit, bukan di bumi. Faqala lahu rajulun ara'aita qaulallahi ta'ala wa huwa ma'akum. Maka seseorang berkata kepada beliau, lalu bagaimana pendapatmu dengan firman Allah, dia selalu bersama kalian?
yaitu dalam surat Al-Hadid ayat keempat. Jadi orang ini mau berkata, kenapa kamu mengatakan Allah di atas langit, bukan di bumi? Padahal Allah mengatakan dia selalu bersama kalian. Jadi maksudnya dia ingin mengatakan Allah itu di mana-mana, atau Allah menyatu dengan hamba. Maka apa jawaban Abu Hanifah rahimahullah? Huwa kama taktubu lirrajul inni ma'aka wa anta ghaibun anhu. Makna ayat itu sama seperti engkau menulis surat kepada kawanmu, saya selalu bersamamu, padahal kamu jauh darinya. Iya. Jadi makna bersama itu tidak bermakna menyatu, tidak selalu bermakna menyatu. Ya, sama dengan kalau kita mengatakan dimanapun kita berjalan, bulan selalu bersama kita, padahal bulannya di langit. Ya, engkau selalu di hatiku. Ya, padahal dia di luar hati. Ya, jadi nggak selalu bermakna menyatu. Baik, ini kata Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik. Abu Hanifah tadi dalam kitab Al-Asma wa Sifat halaman 429. Kemudian Imam Malik dari kitab At-Tamhid juz ke-7 halaman 13, beliau berkata, Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah di atas langit, sedangkan ilmunya di setiap tempat. Jadi ilmu Allah meliputi segala sesuatu, tapi zat Allah di atas langit. Itu pemahamannya Imam Malik. Sekarang Imam Syafi'i, dinukil oleh Az-Zahabi di dalam Al-Ulu halaman 120. Kata Asy-Syafi'i rahimahullah, al-qawlu fis sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashabana 'alaiha ahlal hadits alladzina ra'aitum wa akhadtu anhum. Pendapat yang sesuai sunnah yang aku ikuti dan aku pun melihat sahabat-sahabatku ahli hadis yang pernah aku temui dan aku belajar dari mereka. Mithla Sufyan, seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, wa Malik dan Imam Malik. Ini dua guru Imam Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Malik. Wa ghairuhuma, dan selain mereka. Sepakat semuanya ulama ahlu sunnah yang pernah ditemui dan diambil ilmunya oleh Imam Syafi'i. Al-iqrar bi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sepakat untuk berikrar terhadap syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Wa anna Allah ta'ala ala arsyihi fi samaihi, dan juga sepakat bahwasanya Allah di atas arsy-Nya, di atas langitnya. Sepakat jamaah sekalian, tidak ada perbedaan pendapat. Yang menukil kesepakatan itu siapa? Imam Syafi'i. Dari seluruh guru yang pernah beliau temui. Subhanallah. Padahal kalau dalam masalah fikih luar biasa, perbedaan pendapat sangat banyak. Tapi dalam masalah ini mereka sepakat. Ini kata Imam Malik. Terakhir, apa kata Imam Ahmad? Sebagaimana disebutkan oleh di dalam kitab As-Sunnah, karya putranya Abdullah bin Ahmad, juz pertama halaman 280. Kata beliau, Allahu azza wa jalla fawqa as-sama'i sabi'ah ala arsyihi ba'inun min khalqihi wa qudratuhu wa ilmuhu fi kulli makan. Allah azza wa jalla di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluknya. Terpisah dari makhluknya. Jadi enggak bersatu dengan arsy, tapi Allah di atas arsy, terpisah. Iya. Sedangkan kekuasaannya dan ilmunya di setiap tempat. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Iya. Ini jemaah sekalian nukilan dari 4 imam mazhab, sekaligus di situ seperti kata Imam Syafi'i tadi mengandung nukilan ijma' ulama. Bukan hanya 4 imam mazhab ini. Sepakat seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh, beristiwa di atas arsy. Tidak ada yang mengatakan Allah di mana-mana, atau Allah menyatu dengan makhluk, atau Allah tidak di mana-mana. Tidak ada yang berkata begitu. Tidak ada yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Tidak ada. Tidak ada yang berkata begitu. Semuanya mengatakan ucapan yang sama. Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Dan tentu Allah tidak membutuhkan arsy sedikit pun. Adapun yang di mana-mana itu adalah ilmu Allah dan kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu.
Walhamdulillah. Satu lagi sebagai kesimpulan, kata Imam Ibnu Qudamah, wa ala hadza daraja salaf wa a'immatul khalaf radhiyallahu anhum. Dan inilah akidahnya salaf dan para imam generasi berikutnya. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Kulluhum muttafiquna, semuanya sepakat alal iqrar wal imrar, untuk mengakui dan membiarkan, mengakui semua sifat-sifat Allah dan membiarkannya tanpa menafsirkannya. Wal itsbat, serta menetapkannya lima warada minas sifat fi kitabillah wa sunnati rasulih, sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, min ghairi ta'arrudin li ta'wilih, tanpa lancang atau tidak lancang untuk mentakwilnya, tidak lancang untuk mentakwilnya. Inilah jemaah sekalian thariqus salaf, jalannya generasi salaf, generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikut mereka sampai hari ini.